Al-Muwaffaq Billah atau Abu Ahmad Talhah bin Ja'far lahir pada 29 November 843 di tengah masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Ia adalah putra dari Khalifah Al-Mutawakkil dan seorang selir Yunani bernama Ashar yang dikenal sebagai Ishaq. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan istana yang penuh dengan intrik politik dan persaingan di antara para pangeran Abbasiyah. Ayahnya, Al-Mutawakkil, dikenal sebagai penguasa yang berusaha mengonsolidasikan kembali kekuatan Abbasiyah. Tetapi kebijakan kerasnya terhadap faksi militer Turki justru memicu kemarahan mereka. Pada tahun 861, ketika Al-Muwaffaq masih muda, ia menyaksikan sendiri peristiwa tragis ketika ayahnya dibunuh oleh para prajurit Turki yang merasa terancam oleh kebijakan sang khalifah. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam kehidupan politiknya, karena sejak saat itu ia menyadari bahwa kekuasaan di Abbasiyah bukan hanya ditentukan oleh garis keturunan, tetapi juga oleh kekuatan militer dan diplomasi yang cermat. Setelah kematian ayahnya, kekhalifahan berada dalam periode yang dikenal sebagai anarki di Samara, di mana suksesi khalifah berlangsung dalam ketidakstabilan, seringkali ditentukan oleh kelompok militer Turki yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Dalam kondisi inilah Al-Muwaffaq mulai meniti karier politiknya, perlahan-lahan membangun hubungan dengan kelompok militer dan elit birokrasi yang masih setia pada Abbasiyah. Ia tidak langsung mendapatkan kekuasaan, tetapi posisinya menguat setelah saudaranya, Al-Mu'tamid, naik takhta sebagai khalifah pada tahun 870. Berbeda dengan kebanyakan khalifah Abbasiyah lainnya yang lebih banyak berperan sebagai pemimpin simbolis, Al-Mu'tamid lebih memilih menyerahkan urusan pemerintahan kepada Al-Muwaffaq yang memiliki kecakapan dalam bidang militer dan administrasi. Hal ini membuat Al-Muwaffaq secara de facto menjadi pemimpin Abbasiyah, sementara saudaranya tetap berperan sebagai khalifah dalam aspek seremonial. Sebagai pemimpin de facto, Al-Muwaffaq menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah pemberontakan Zanj yang terjadi di Irak bagian selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ali bin Muhammad, seorang pemimpin karismatik yang mengklaim sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib dan berhasil menarik banyak budak serta rakyat miskin untuk bergabung dengannya. Gerakan Zanj bukan sekadar pemberontakan biasa. Al-Muwaffaq memimpin pasukan Abbasiyah secara langsung dalam menghadapi mereka, tetapi butuh waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya pasukan Abbasiyah berhasil menaklukkan markas utama Zanj di Al-Mukhtarah pada tahun 883. Keberhasilan ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karier militernya, mengembalikan otoritas Abbasiyah di Irak yang sempat melemah. Selain menghadapi pemberontakan Zanj, Al-Muwaffaq juga harus menghadapi ancaman dari luar, khususnya dari dinasti Safarid yang dipimpin oleh Yaqub bin Al-Layth. Safarid adalah kekuatan baru dari Persia yang berhasil menaklukkan banyak wilayah timur Abbasiyah dan mengancam langsung Baghdad. Pada tahun 876, dalam pertempuran besar di daerah Al-Aqwal, Al-Muwaffaq memimpin pasukan Abbasiyah melawan pasukan Safarid yang lebih besar. Dengan strategi militer yang cermat dan dukungan dari para jenderal setianya, ia berhasil mengalahkan pasukan Safarid dan memaksa mereka mundur. Kemenangan ini mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin militer paling berpengaruh di Abbasiyah dan memberikan harapan bagi kelangsungan kekhalifahan. Di balik keberhasilannya, Al-Muwaffaq juga memiliki sisi kontroversial. Meskipun ia berhasil mengamankan kekuasaan Abbasiyah dari ancaman eksternal, pemerintahannya seringkali dianggap otoriter. Ia memusatkan kekuasaan di tangannya sendiri dan mengabaikan hak-hak Khalifah Al-Mu'tamid yang pada akhirnya hanya menjadi simbol tanpa kewenangan nyata. Beberapa sejarawan mencatat bahwa ia juga melakukan tindakan keras terhadap para pesaingnya. Salah satu contohnya adalah perselisihannya dengan putranya sendiri, Abul Abbas, yang kemudian menjadi Khalifah Al-Mu'tadid. Hubungan mereka tegang karena Muwaffaq lebih mempercayai para jenderalnya dibandingkan putranya dalam urusan militer dan politik.
Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, kesehatan Al-Muwaffaq mulai menurun akibat tekanan politik dan kondisi fisiknya yang semakin melemah. Ia tetap memegang kendali pemerintahan hingga wafat pada 2 Juni 891. Setelah kematiannya, putranya, Abul Abbas, mengambil alih peran sebagai pemimpin de facto sebelum akhirnya naik takhta sebagai Khalifah Al-Mu'tadid pada 892. Warisan Al-Muwaffaq cukup kompleks. Di satu sisi, ia berhasil mengamankan kekhalifahan dari ancaman internal dan eksternal. Tetapi di sisi lain, gaya pemimpinan keras dan otoriter meninggalkan jejak kontroversial di tujuh Abbasiyah. Meskipun demikian, tanpa upayanya dalam mempertahankan stabilitas kekhalifahan, mungkin kekhalifahan Abbasiyah tidak akan mampu bertahan hingga periode kebangkitan kembali di bawah Al-Mu'tadid.